Al-Khudri, dikeluarkan oleh Imam Muslim, beliau bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa menempuh suatu perjalanan dalam rangka menuntut ilmu agama, mempelajari ilmu syar'i, maka dengan sebab itu Allah Jalla wa Ala mudahkan jalan menuju surga. Oleh karenanya sebahagian ahli ilmu menyebutkan ini di antara jalan yang paling cepat mengantarkan seseorang ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena perjalanan itu banyak. Ada kalanya silaturahim kepada orang tua, ada kalanya mendirikan salat 5 waktu di masjid, ada kalanya mendamaikan dua orang yang berselisih, ada kalanya dia bersaksi di hadapan hakim. Dari sebuah perjalanan yang baik dan bernilai ibadah. Tetapi disebutkan dalam hadis ini secara khusus, yaitu menempuh perjalanan dalam rangka menuntut ilmu agama. Ini menunjukkan, memberikan faedah khusus bahwa di antara satu-satunya jalan yang memudahkan seseorang dimasukkan ke dalam surga, yaitu menempuh perjalanan dalam rangka menuntut ilmu agama. Semoga Allah Jalla wa Ala senantiasa memberikan kepada kita taufik agar dimudahkan di dalam mempelajari, memahami, mengamalkan dan mengajarkan agama ini sesuai dengan kadar kemampuan kita. Innahu waliyyu dzalika wal qadir alaih. Kaum muslimin wal muslimat yang saya muliakan, pada pertemuan sebelumnya telah kita bahas di antara tarjamatu wa manaqibu al-Imam Syafi'i, biografi al-Imam Syafi'i. Insyaallah taala kita akan sempurnakan pada pertemuan yang lain. Al-muhim, al-Imam Syafi'i, beliau dilahirkan di tahun 150 Hijriah di Gaza, di kota Asqalan, Palestina. Kemudian di usia 2 tahun dibawa oleh ibunya ke mana? Ke Makkah. Dan di usia 7 tahun beliau telah menghafal Al-Quran. Dan di usia 10 tahun beliau telah menghafal Muwatta Imam Malik. Dan di usia 15 tahun beliau telah ditazkiyah oleh gurunya Muslim bin Khalid Az-Zanji untuk berfatwa di kota Makkah. Kemudian di kisaran tahun 190 sampai 200 Hijriah, Al-Imam Syafi'i rahimahullah 3 kali beliau rihlah ke negeri Iraq, sampai kemudian berjumpa Al-Imam Ahmad, menimba ilmu dari beliau, dan akhirnya beliau kembali ke Makkah dan turun ke Mesir. Dan di Mesirlah lebih kurang 4 tahun beliau menulis. Di antara karya fenomenal beliau adalah kitab Ar-Risalah, kitab dan beberapa karya-karya ilmiah yang bermanfaat bagi kaum muslimin, baik dalam masalah akidah dan juga dalam masalah fiqih. Ikhwatal iman, Al-Imam Syafi'i Al-Qurashi Al-Mutallibi rahimahullah, di antara keutamaan yang Allah berikan di samping kecerdasan beliau di dalam menghafal adalah beliau mengumpulkan 2 madhab. Pertama adalah madhab ahlul hadis, karena beliau berguru banyak ulama ahlul hadis di Makkah.
seperti Sufyan Ibn Uyainah. Di Madinah beliau belajar kepada Al-Imam Malik. Setelah beliau rihlah ke Kufah, maka berjumpalah beliau dengan para ulama ahli ra'yi, yaitu ulama madhab Hanafi. Maka dikatakan oleh sejumlah ulama, beliau lahir di waktu di saat Al-Imam Abu Hanifah meninggal dunia. Artinya di tahun itu Al-Imam Asy-Syafi'i lahir, di tahun itu pula Al-Imam Abu Hanifah wafat. Tapi beliau sempat berjumpa dengan murid dari murid-murid terbaik Al-Imam Abu Hanifah, di antaranya Al-Qadhi Muhammad ibn Hisham Asy-Syaibani. Beliau banyak berguru, duduk bermajlis, dan Asy-Syaibani rahimahullah senang berdiskusi dengan Al-Imam Syafi'i. Sampai akhirnya yang Kufah, Irak dan sekitarnya saat itu didominasi dengan madhab Hanafi, ya, dengan adab beliau dan dengan kecerdasan beliau, istidlal dan istinbat hukum beliau dengan dalil-dalil, maka hampir sebagian besar kemudian mereka berpindah dari madhab Hanafi kepada madhab Syafi'i. Ya, dan beliau 3 kali berulang, ya, ke Kufah, ya, di negeri Irak. Nah, 2 madhab inilah yang kemudian beliau kumpulkan. Oleh karenanya banyak ulama yang memberikan pujian, termasuk murid-murid beliau, akan keutamaan yang Allah berikan kepada Al-Imam Syafi'i. Di antaranya adalah murid beliau Al-Imam Al-Muzani. Di dalam muqaddimah kitab Ar-Risalah dibawakan oleh Asy-Syaikh Al-Muhaddits Ahmad Ibnu Muhammad Syakir, di mana Al-Imam Al-Muzani mentaklik muqaddimah kitab Al-Um, dan di situ beliau memberikan catatan akan tarahum dan ihtiram beliau kepada gurunya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Beliau berkata, Al-Imam Al-Muzani rahimahullah, hada kitabu Ar-Risalah li Syafi'i. Ini takliknya Al-Imam Al-Muzani terhadap kitab ini, yaitu kitab Ar-Risalah. Dan sebagaimana diketahui bahwa kitab Ar-Risalah adalah kitab yang menjelaskan dasar-dasar pokok dari pijakan ilmu usul. Maksudnya ilmu usul fikih. Oleh karenanya masyhur di kalangan ulama usuliyin bahwa yang membangun, memprakarsai lahirnya ilmu usul fikih adalah Al-Imam Syafi'i. Sebagaimana lahirnya ilmu jarh wa ta'dil itu diprakarsai oleh Abul Bistam Syu'bah Ibn Hajjaj. Maka ini diantara jasa terbesar beliau. Nah, di dalam muqaddimah kitab ini Al-Imam Al-Muzani memberikan catatan. Beliau berkata, ini adalah kitab Ar-Risalah karya guruku Al-Imam Syafi'i. Wa kafa Syafi'i madhan annahu Syafi'i. Cukup Syafi'i dipuji ketika dirinya menampilkan apa adanya, bahwa dia adalah sosok Syafi'i. Artinya Syafi'i adalah sosok yang dipuji dengan segala keutamaan yang Allah berikan kepada beliau. Wa kafa ar-risalatu taqridan annaha ta'lifu Syafi'i. Dan sesuatu yang menakjubkan dari karya-karya beliau diantaranya adalah kitab Ar-Risalah karya Al-Imam Syafi'i. Wa kafani fakhran, cukup menjadi sebuah kehormatan bagiku, kata Al-Imam Muzani, an ansyura bainan nasi ilma Syafi'i, aku menyebarkan madhabnya Imam Syafi'i, ma'a i'lamihim nahyuhu an taqlidihi wa taqlidi ghairihi. Bersamaan dengan itu
guruku Imam Syafi'i melarangku dan melarang murid-muridnya yang lain untuk bersikap taklid kepada beliau dan taklid kepada selainnya. Jadi Al-Imam Syafi'i maklum sebagaimana kita kenal dari seluruh 4 imam madhab, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, tidak pernah menghasut atau mengajak pengikutnya untuk bersikap taklid dan asabiyah, fanatik kepada madhab. Semisal ucapan Al-Imam Malik ketika beliau berkata, "Idza sahhal hadits fahuwa madhhabi." Apabila hadis itu sahih, itu adalah madhabku. Ini ucapan Imam Ahmad bin Hanbal. Ucapan Imam Malik, "Kana qaulu fulan yu'khadhu wa yutraq illa kana qaula sahibi hadzal qubur." Ketika itu Imam Malik duduk di antara mimbar Nabi dengan kuburan beliau, yaitu di Raudhah. Karena Imam Malik adalah mufti kota Madinah. Beliau berkata, ucapan siapapun bisa diambil, bisa ditolak, kecuali ucapan pemilik kubur ini, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ucapan yang masyhur dan ucapan beliau ini dinukil oleh sejumlah murid-murid Al-Imam Syafi'i, di antaranya Al-Imam Muzani, Al-Imam Al-Buwaiti, ya, kemudian Al-Imam Ahmad sendiri rahimahumullah. Beliau berkata, "Idza khalafa madhhabi bi ahaditsin Nabi sallallahu alaihi wasallam farmi ila al-jidar." Jika madhabku menyelisihi hadis-hadis Nabi, maka lemparkan pendapat-pendapatku ke dinding. Ini ucapan Al-Imam Syafi'i yang masyhur, ya, yang terkenal di kalangan murid-murid beliau dan dipopulerkan oleh ulama-ulama yang datang setelah beliau. Maka tidak benar seandainya kemudian sebagian orang mengatakan, "Ana Asy'ari al-Mu'taqidi, ya, wa Syafi'i fil madhhabi." Saya mengikuti Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari di dalam mu'taqad, akidah, dan saya pengikut Imam Syafi'i di dalam madhab fikih. Ini sebagaimana telah dibantah oleh Al-Imam As-Salmasi, Al-Imam As-Sam'ani, yang kedua-duanya adalah ulama-ulama Syafi'iyah yang mempopulerkan madhab Syafi'i. Man yansura madhabahu la yanbaghi an yarghaba fi tariqatihi fil usul. Tidak pantas orang yang membela madhab Imam Syafi'i di dalam fiqih kemudian membenci jalannya Imam Syafi'i di dalam akidah. Ya, Al-Imam Syafi'i sebagaimana kita ketahui beliau wafat di tahun 204 Hijriah, sedangkan Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari beliau lahir di tahun 260 Hijriah. Mustahil orang yang wafat kemudian mengikuti orang yang datang belakangan. Maka tidak tepat apabila hal ini berkembang, ya, di tengah-tengah kaum muslimin. Seseorang bermadhab Syafi'i di dalam furu', dalam fiqih, maka sepantasnya juga dia mengikuti Al-Imam Syafi'i di dalam aqidah. Inilah kitab di antara kitab yang menjelaskan tentang akidah Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kemudian beliau berkata, "Walau jaza li alimin an yuqallida aliman kana awlan nasi indi an yuqallada asy-Syafi'i." Ini masih ucapan Imam Muzani, ya, muridnya Al-Imam Syafi'i. Beliau berguru berjumpa Imam Syafi'i di Mesir lebih kurang 4 tahun, ya, sebagaimana disebutkan dalam kitab As-Siyar oleh Al-Imam Az-Zahabi. Dan kita akan bisa melihat bagaimana akidah Imam Syafi'i dari karya-karya tulis murid-murid beliau. Misalnya Al-Imam Al-Buwaiti punya karya kitab As-Sunnah, Al-Imam Al-Muzani punya karya Syarh Sunnah,
Cukuplah kita melihat pemikiran seorang guru dari apa yang ditulis oleh murid-muridnya. Dan kita melihat bagaimana Al-Imam Ahmad di antara murid terbaik dari Al-Imam Syafi'i, ya, beliau memuji dengan pujian yang tinggi akan keutamaan gurunya. Beliau juga memiliki kitab Ushulus Sunnah lil Imam Ahmad. Beliau kemudian berkata, seandainya dibolehkan bagi seorang alim untuk bersikap taklid kepada alim yang lain, tentu orang yang paling pantas untuk diikuti dengan membabi buta, artinya dengan cara taklid, adalah Al-Imam Syafi'i. Ini seandainya boleh, ya. Tidak boleh. Nah, seandainya dibolehkan, ya, karena yang hanya diikuti secara mutlak dan kita bersikap taklid dan ta'assub itu hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-Imam dengan segala keutamaannya, terkadang pendapatnya, ijtihadnya mencocok kebenaran, terkadang menyelisih. Maka kita ambil dari madhab baik Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah ataupun Hanabilah dari pendapat-pendapat yang mencocoki dalil, yang mencocoki Al-Quran dan Sunnah. Demikian seluruh 4 imam madhab, ya, a'immatul madahib al-arba'ah, tidak pernah menghasung pengikutnya untuk bersikap taklid, fanatik kepada madhab. Kita mengikuti misalnya madhab Syafi'iyah, kita ambil dari madhab Syafi'iyah yang mencocoki dalil di Al-Quran dan Sunnah. Itu dalam masalah furu'. Tidak mengapa seseorang mungkin dia bermadhab Malikiyah, bermadhab Hambali, ya, tapi dalam permasalahan usul 4 imam madhab ini dalam satu mu'taqad, dalam satu akidah, dalam satu keyakinan. Nah, itu akan dibahas nanti di awal di dalam muqaddimah kitab, ya, Aqidah Al-Imam Syafi'i. Fa ini, kata beliau rahimahullah, a'taqidu ghaira ghalin wala musrifin, dan saya meyakini tanpa berlebihan, kata Al-Imam Al-Muzani, anna hadha ar-rajula lam yadhhar mithluhu fi ulama'i al-Islam. Tidak ada atau belum ada ulama Islam di dunia ini, ya, yang memiliki keutamaan semisal dengan Al-Imam Syafi'i. Ya, itu dimaklumi, ya, seorang murid memuji gurunya. Nah, fi fiqhil kitabi wa sunnah, di dalam memahami Al-Quran dan Sunnah, wa nufudid nadari fihima wa diqqatil istinbat, di dalam kekuatan meneliti hukum-hukum di dalam Al-Quran dan Sunnah, wa diqqatil istinbat, dan kecerdasan serta ketelitian di dalam menyimpulkan hukum. Itu keutamaan Al-Imam, ya, Asy-Syafi'i. Sampai-sampai Al-Imam Ahmad pernah berkata, laula Syafi'i ma arafna fiqhal hadis. Kalau bukan dengan sebab Allah pertemukan saya dengan Imam Syafi'i, saya berguru dengan Imam Syafi'i, tentu kami tidak memahami fikih sebuah hadis. Fikih sebuah hadis. Naam. Ma'a quwwatil 'aridah, ya, belum mampu mengeluarkan satu kesimpulan hukum dari banyak dalil. Bersamaan dengan itu, ya, banyak pertentangan seakan-akan dari zahir makna nas dari dalil tersebut. Tapi subhanallah, Allah memberikan keutamaan kepada beliau, ya, dengan kecerdasan, kedalaman, ketelitian, basirah akal beliau, wa nuril basirah, ya, Allah berikan kepada beliau cahaya pemahaman yang mendalam, wal ibda'i fi iqamatil hujjah wa ifhami manadirihi, dan Allah berikan kepada beliau al-ibda' romantisme, ya, di dalam membangun chemistry antara dalil-dalil yang seakan-akan zahirnya bertentangan, tapi kemudian belum mampu menjamai, mengumpulkan, ya, dalam rumah tangga. Ya, romantisme itu
terbentuk ketika ada kecocokan antara suami dan istri, bersama dengan itu ada kekurangan. Maka suami yang baik dia mampu mencari sisi di mana ada persamaan-persamaan, tidak melihat perbedaan-perbedaan. Dia melihat kebaikan istri, seorang istri melihat keutamaan suami, tidak memandang kekurangan di antara keduanya, sehingga terbangunlah chemistry. Kemudian dia berjalannya waktu, saling menyayangi, sehingga nampaklah romantisme di dalam rumah tangga. Maka di dalam membangun sebuah hukum dari dalil-dalil yang seakan-akan kontradiksi, itu sesuatu yang berat. Tidak semua ulama mampu. Maka di antara kepiawaian yang Allah berikan dari segala keutamaan dan rahmat Allah adalah apa yang Allah berikan kepada Al-Imam Syafi'i. Dan beliau mampu menegakkan hujjah dan membantah orang-orang yang mendapat beliau, khususnya dari kalangan ahlul ra'yi. Ini di antara kalimat-kalimat Al-Imam Al-Muzani yang beliau jelaskan di dalam ta'liq kitab Ar-Risalah. Sampai akhirnya di bahagian akhir, ini panjang ucapan beliau katakan, wa kaifa yufassilu lin-nas turuq fahmil kitab ala ma urifa min bayanil arab wa fasahatihim, wa kaifa yadulluhum ala an-nasi wal mansukh min al-kitab wa sunnah. Bagaimana beliau memberikan penjelasan secara terperinci kepada manusia, jalan-jalan di dalam memahami nas-nas Al-Quran, dan bagaimana beliau bisa menjelaskan dengan lisan Arab secara fasih, bagaimana beliau menunjukkan hukum dari nas yang nasikh dan yang dihapus, mansukh dari Al-Quran dan Sunnah, dari berbagai keutamaan yang Allah berikan kepada Al-Imam Asy-Syafi'i. Sampai akhirnya beliau mampu mematahkan argumen-argumen ulama-ulama Hanafi ahlul ra'yi, bagaimana akhirnya para ulama sezaman dengan beliau dan yang setelahnya menggelari beliau dengan hatta sammahu ahla makkati, hatta sammahu ahlu makkati, hatta sammahu ahlu makkata nasirul hadis, sampai penduduk Makkah menggelari beliau dengan pembela sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena keutamaan di mana beliau menggabungkan antara madhab ahlul hadis dengan madhab ahlul ra'yi. Nah, kemudian berkata Al-Imam Ahmad bin Hanbal ketika awal mula beliau berjumpa kepada Al-Imam Syafi'i rahimahumullahu ta'ala di suatu hari, ketika ada salah satu dari gurunya Al-Imam Syafi'i, yaitu Sufyan ibnu Uyainah. Ketika Al-Imam Ahmad pertama kali datang di kota Madinah, Imam Ahmad bimbang, apakah saya duduk di majelisnya Imam Malik atau duduk di majelisnya Imam Syafi'i. Maka kemudian Al-Imam Sufyan ibnu Uyainah berkata, uskut, berdiamlah engkau di majelisnya Imam Syafi'i. Innaka in fataka hadithun bi'uluwin wajadtahu binuzulin. Seandainya engkau tidak duduk di majelisnya Imam Malik, beliau dikenal imam ahli hadis, dan Al-Imam Syafi'i banyak belajar hadis dari gurunya Al-Imam Malik, maka seandainya luput darimu mengambil sanad yang tinggi dalam ilmu hadis, taib, maka engkau akan mendapatkannya dengan sanad yang rendah. Afan, beliau duduk dari majelisnya Imam Sufyan ibnu Uyainah atau duduk di majelisnya Imam Syafi'i, ana ralat, apakah duduk di majelisnya Imam Sufyan ibnu Uyainah atau duduk di majelisnya Imam Syafi'i. Maka Al-Imam Sufyan ibnu Uyainah menasihati Imam Ahmad, tetaplah engkau duduk di majelisnya Imam Syafi'i. Seandainya pun engkau tidak mendapatkan sanad yang tinggi karena engkau tidak duduk di majelisku, engkau tetap akan mendapatkan sanad yang rendah. Kemudian ucapan beliau, wa in fataka aklu hada akhafu alla tajidahu. Tapi yang aku khawatirkan, jika engkau tidak duduk di majelisnya Imam Syafi'i,
engkau tidak akan mendapatkan keutamaan sosok yang Allah karuniakan akal yang cerdas ini. Siapa itu? Imam Asy-Syafi'i. Ya. Ma ra'aitu ahadan afqahu fi kitabillah min hadzal fata. Aku tidak melihat seorang pun di zaman ini yang lebih faqih, yang lebih baik pemahamannya terhadap Al-Quran daripada pemuda ini, yaitu Al-Imam Asy-Syafi'i. Padahal kita ketahui Al-Imam Asy-Syafi'i ini muridnya Sufyan ibnu Uyainah. Beliau memuji dan menasihati Al-Imam Ahmad untuk mendahulukan belajar duduk di majlisnya Imam Syafi'i daripada mengambil ilmu hadis dari Sufyan ibnu Uyainah. Ini diantara ya, pujian-pujian ya, para ulama terhadap Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dan tentu di sana banyak tulisan-tulisan yang menjelaskan tentang manaqib ya, biografi Al-Imam Syafi'i, baik dari kalangan ulama-ulama mutaqaddimin ataupun dari ulama-ulama yang datang belakangan ya, mutaakhirin. Insyaallah kita bacakan ya malam ini awal dari muqaddimah kitab ini. Barakallahu fiikum. Berapa umur beliau? Ikhwatan, barakallahu fiikum. Berapa? 44. Berapa? 54. Kapan lahirnya? Wafatnya 204 Hijriah. Ahsan, barakallahu. Nah, kita mengenali ya, biografi para ulama itu di antara bentuk adab di dalam menuntut ilmu, dan di antara nasihat para ulama hendaklah setiap orang berusaha ya, terkhusus pada penuntut ilmu, menempuh berbagai sebab agar dia bisa mencintai orang-orang yang Allah berikan keutamaan. Ya, Nabi SAW bersabda ketika datang orang Arab Badui bertanya kepada beliau tentang kapan datangnya hari kiamat. Ya, mata sa'ah, ya kapan hari kiamat datang? Kemudian Nabi balik bertanya, ma'adattalah, apa yang telah kau persiapkan untuk menyambut hari kiamat? Maka kemudian orang Arab pedalaman ini dengan jujur menjawab, ma'adatu bi kathrati shalah wala bi kathrati as-siyam wala bi kathrati as-sadaqah. Innama ana uhibbullah wa uhibbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya belum mempersiapkan diri dengan banyaknya salat ya Rasulullah, tidak pula dengan banyaknya puasa, tidak pula dengan banyaknya sedekah, tapi dengan tulus aku sampaikan, aku hanya memiliki sesuatu, yaitu aku mencintai Allah dan Rasul. Kemudian Rasulullah SAW berkata, wa anta ma'aman ahbabta, engkau kelak di akhirat dikumpulkan bersama siapa yang engkau cintai. Al-mar'u ma'aman ahad, seseorang itu akan dikumpulkan bersama siapa yang dia cintai. Ketika Anas bin Malik mendengarkan jawaban Nabi, beliau bergembira. Ma farahtu bimithli hadzal farh, aku belum pernah gembira setelah kegembiraan Allah memberikan hidayah kepadaku di atas Islam, melebihi kegembiraan ketika aku mendengar hadis Nabi SAW ini. Kemudian Anas bin Malik berkata, wallahi inni uhibbullah wa uhibbu Rasulullah wa uhibbu Abu Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali. Demi Allah, persaksikan wahai Rasulullah, aku mencintai Allah, aku mencintai Rasulullah, aku mencintai Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Kemudian Nabi bersabda, al-mar'u ma'aman ahad, seseorang di akhirat akan dikumpulkan bersama siapa yang dia cintai. Semoga Allah Jalla wa Ala dengan sebab kita mengenal, mempelajari biografi orang-orang saleh ya, kita berdoa, bermohon kepada Allah agar kita kelak dikumpulkan bersama mereka kelak di fi jannati al-firdaus al-a'la
innahu waliyyu dzalika wal qadir alaih. Fadhal. Jarak sedikit. Jarak jelas. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam muqaddimah kitab Badlul Masa'i fi aqidati al-Imam Syafi'i rahimahullah, karya al-Imam Al-Hakari rahimahullah. Di dalam muqaddimah, penulis atau pensyarah dari kitab ini Al-Allamah Abdul Aziz bin Abdullah Ar-Rajihi hafizahullah, beliau berkata, setelah memuji Allah ya subhanahu wa ta'ala, kemudian beliau bersaksi tiada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah semata dan tidak ada sekutu baginya. Kemudian beliau juga bersaksi bahwa penghulu kita, nabi kita, pemimpin dan teladan kita Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib Al-Hashimi Al-Qurashi Al-Arabi Al-Makki thumma Al-Madani. Ya, di sini kita kemarin sudah bahas pertemuan antara nasab Rasulullah dengan Imam Syafi'i, yaitu pada Abdul Manaf. Ya, Abdul Manaf memiliki anak Al-Muttalib, itu kakek dari Al-Imam Asy-Syafi'i. Sedangkan Rasulullah SAW dari keturunan Hashim. Hashim memiliki anak Syaibah yang dikenal dengan Abdul Muttalib, kemudian beliau memiliki anak Abdullah, kemudian Abdullah memiliki anak, itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya ya Al-Imam Syafi'i dikenal dengan gelar apa ya ikhwan? Min dzurriyyati ammin Nabi. Dia dari keturunan paman Nabi. Karena Al-Muttalib itu statusnya paman dari siapa? Dari Syaibah. Ya, paman dari Abdul Muttalib, sekaligus menjadi paman Nabi. Kemudian Al-Muttalib menikah dengan siapa? Syifa. Syifa ini adalah bibi Nabi, karena dia bibinya Syaibah, maka sekaligus menjadi ammahnya Rasulullah. Maka di antara gelar Al-Imam Syafi'i juga min dzurriyyati ammati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau dari keturunan bibi ya, ammun itu dari ayah ya. Kalau khal dan khala itu dari ibu. Nah, dan itulah saudara dari paman Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-Hashimi ya, karena Nabi sallam ini cucu dari Hashim, putra dari Abdul Manaf. Al-Qurashi, kabilah Quraisy, sama dengan Al-Imam Syafi'i. Al-Arabi, sama dengan Al-Imam Syafi'i. Al-Makki ya, kalau disebut maka beliau ini apa? Al-Falastini
al-Makki, thumma al-Madani, thumma al-Yamani, thumma al-Kufi, thumma al-Misri. Karena beliau wafat terakhir di mana? Di Mesir. Beliau di Palestina lahir, 2 tahun dibawa ibunya ke Makkah sampai usia belasan tahun belajar kepada Imam Malik di Madinah, kemudian berpindah ke Yaman belajar sekitar 7 tahun. Beliau kemudian ke Kufah, ya, 3 kali beliau berulang, ya, ke Irak, sampai akhirnya beliau menetap di Mesir sampai Allah wafatkan beliau di Mesir. Nah, dan aku bersaksi bahwasanya Rasulullah telah hingga Allah mewafatkan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa huwa khatamun nabiyyin. Beliau adalah penutup para nabi. La nabiyya ba'dah. Tidak ada nabi setelah beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semoga tercurah keberkahan dan kasih sayang Allah kepada Nabi kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang tidak ada nabi setelahnya. Semoga tercurah pula keberkahan dan kasih sayang Allah kepada keluarga beliau, ya, saudara-saudara beliau dari kalangan para nabi dan rasul, kepada keluarga dan sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik hingga hari kiamat. Amma ba'du. Aslaha yuslihu. Ahsan, barakallahu fiik. Kemudian beliau katakan, maka sesungguhnya kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan kita memohon kepadanya semoga Allah Jalla wa Ala menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, amal salih, dan semoga Allah menganugerahkan kepada kita keikhlasan dalam amalan dan ucapan, jujur di dalam ucapan, sebagaimana kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa Allah memperbaiki urusan hati kita, amalan dan niat kita, dan semoga Allah Jalla wa Ala senantiasa memberikan pertolongan kepada kita dengan rahmat-Nya. Fadhal. Zuhair. Naam, ta'rifu bi risalah, ya, definisi dari risalah ini, ya. Naam. Jarak sedikit. Bapak-bapak sabar ya. Barakallahu fiikum. Masyaallah. Kalau kurang jelas mohon bersabar ya. Barakallahu fiikum. Baik, ahsanallahu ilaikum, barakallahu. Risalah tentang akidah al-Imam Abu Abdullah. Kunyah beliau siapa? Abu Abdullah. Laqabnya siapa? Ayo. Laqabnya siapa? Imam Syafi'i.
Ada dua yang masyhur. Apa laqabnya? Al-Mutallibi Al-Qurashi. Ya, itu laqab beliau ya. Nah, ini adalah risalah tentang akidah Imam Abu Abdullah, kunyah beliau Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i. Silsilahnya dihafal ya. Nah, silsilahnya sampai kepada Al-Mutallib dihafal. Nah, wa huwa ahadul a'immatil arba'ah. Beliau salah satu dari 4 imam madhab. Ya. Wahum, mereka adalah Al-Imam Abu Hanifah. Ini yang paling tua. Ya, ini yang paling tua dari seluruh 4 imam madhab. Maka dikatakan di hari lahirnya Al-Imam Syafi'i, wafatlah Al-Imam Abu Hanifah. Walaupun yang tepat di tahun di mana Al-Imam Syafi'i lahir, di saat itulah Al-Imam Abu Hanifah meninggal dunia. Nah, kemudian setelahnya siapa? Al-Imam Malik, ya, bin Anas. Beliau di mana? Di Madinah, ya. Beliau muftinya kota Madinah. Dan dua sosok ini madhabnya berbeda. Satu adalah madhab hadithi tarjihi, dan satu adalah madhab ahlul ra'i. Makanya kalau kita lihat, banyak, bukan hanya dalam masalah fiqih, bahkan dalam masalah bahasa saja, orang-orang Hijaz itu lebih kepada nas, dalil. Sedangkan ulama Kufah lebih kepada apa? Logika, kias. Ya. Nah, maka Al-Imam Syafi'i menggabungkan dua madhab ini. Ini di antara keutamaan dan keistimewaan yang Allah berikan kepada Al-Imam Syafi'i. Beliau berguru walaupun tidak langsung kepada Imam Abu Hanifah, tapi beliau berguru kepada Al-Qadhi Muhammad ibn Hisham Asy-Syaibani, murid seniornya Al-Imam Abu Hanifah. Dan banyak permasalahan-permasalahan kias dalam usul yang dipatahkan, ya, argumentasinya oleh Al-Imam Syafi'i. Sebagai bukti, di saat 10 tahun kurun beliau pulang balik dari Mekkah ke Kufah, yang dahulunya orang-orang Irak itu madhabnya mutlak ahlul ra'i, itu berkurang sampai dikatakan oleh Imam Ahmad sampai 75% mereka berpindah kepada madhabnya Syafi'i. Ya, karena kecerdasan yang beliau miliki di dalam berargumentasi. Jadi beliau menggabungkan antara ahlul ra'i dengan ahlul hadis. Kemudian yang ketiga Al-Imam Syafi'i. Yang keempat Al-Imam Ahmad ibn Hanbal. Ini adalah imam-imam, pemimpin-pemimpin umat di atas al-haq dan petunjuk, dan mereka seluruhnya dari kalangan ahlus sunnah wal jamaah. Ya Bapak Ibu yang saya muliakan, akidah mereka satu. Ya, akidah mereka satu. Baik Abu Hanifah, baik Al-Imam Malik, Al-Imam Syafi'i, ataupun Al-Imam Ahmad, mereka meyakini Allah istiwa 'alal arsy. Al-Imam Malik berujar, al-istiwa ma'lum wal kaifu majhul wa su'alu anhu bid'atun, ya, wal imanu bihi wajibun. Ini gurunya siapa? Al-Imam Syafi'i. Istiwa itu maklum. Ibnu Abbas menafsirkan ayat Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, Allah beristiwa di atas arsy. Beliau berkata, al-uluwu wal irtifa, Allah itu di atas ketinggian. Dan banyak dalil-dalil yang menerangkan. Allah Jalla wa Ala berfirman, "Aamintum man fis sama' ay yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur." Apakah kalian merasa aman dengan zat yang ada di atas langit? Allah menetapkan dirinya di atas langit. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika diminta memberi syafaat dari seorang budak wanita atas kezaliman tuannya, Nabi memberikan dua syarat.
Artinya Nabi memberikan satu syarat untuk menjawab dua pertanyaan. Yang pertama, aina Allah? Yang kedua, man ana? Maka jariyah ini menjawab, Allah fis sama wa anta abdullah wa rasuluh. I'tikha, bebaskan dia, aku sebagai penjaminnya, kata Rasulullah SAW. Artinya Nabi membenarkan jawaban si budak wanita ini. Dan banyak riwayat-riwayat bagaimana Nabi berdoa menengadahkan tangannya ke atas langit sampai terlihat antara ketiak-ketiak beliau yang putih bersinar. Jadi baik Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, mereka hanya berbeda dalam masalah furu', dalam masalah fiqih, tapi satu dalam mu'taqad, di dalam akidah. Ya, di dalam akidah. Dan mereka berada di atas agama Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, dan demikian juga para tabi'in. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita dengarkan adzan terlebih dahulu. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Bapak Ibu kaum muslimin yang saya muliakan, barakallahu fiikum. Kita lanjutkan membaca kitab ini. Naam, kullihim.
المنزلة نعم وفي الكتب المنزلة وفي الرسل وفي اليوم الآخر وفي الإيمان وفي الإسلام وفي الإحسان وفي القضاء وفي القدر وفي الأسماء وغيرها والاختلاف إنما هو في الفروع كأحكام الصلاة والزكاة والصوم والحج والبيع والصيام بسبب ما بلغه من النصوص وما لم يبلغهم وما صح عنده من الحديث وما لم يصح أحسن بارك الله فيك إخوة الإيمان بارك الله فيكم. Kemudian beliau terangkan di dalam muqaddimah ini akidah al-Imam Syafi'i rahimahullah, ya, itu sama dengan akidah imam-imam madhab yang lain, ya, kullihim, seluruhnya, wallati daraja 'alaiha as-salaf, yang berpijak di atas akidah para salaf. Salaf itu pendahulu, ya, dari kalangan sahabat, dari kalangan tabi'in, dan al-Imam Malik itu dari generasi tabi'ut tabi'in, ya. Sufyan ibn Uyainah itu dari kalangan tabi'ut tabi'in, sedangkan Sufyan Ats-Tsauri dari kalangan tabi'ut tabi'in kibarnya, ya. Maka tidak ada perbedaan, ya, di antara ahlu sunnah di dalam mu'taqad, di dalam akidah, ya, baik Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, tidak ada perbedaan. Keakidatihim fillah, ya, sebagaimana akidah mereka di dalam tentang Allah, maksudnya tentang rububiyahnya, nah, dan uluhiyahnya, dan nama-nama dan sifatnya, atau tentang keimanan kepada kitab-kitab para malaikat, kitab-kitab yang diturunkan, semua sama keyakinannya, ya, atau tentang para rasul, keimanan tentang hari kiamat, keimanan seluruhnya. Dan demikian juga dalam masalah iman, definisi Islam, tentang ihsan, tentang beriman kepada qada, ya, dan qadar, itu seluruhnya sama, ya, seluruhnya sama. Wa ghairiha, dan selain daripada itu, tentang nikmat dan azab kubur, tentang hari kebangkitan, tentang dikumpulkan manusia di padang mahsyar, ditimbangnya amalan, ya, kemudian tentang keimanan kepada al-haud, telaga Rasulullah, tentang sirat, ya, tentang nikmat surga dan azab api neraka, keimanan a'immatul madahib al-arba'ah, 4 imam madhab itu satu, tidak ada perbedaan. Nah, wal ikhtilafu, adapun perbedaan yang terjadi hanya innama, itu batasannya sebagai bentuk batasan, hanya saja terjadi dalam masalah furu', cabang-cabang, tentang misalnya masalah salat bukan berbeda dalam masalah hukum, artinya Imam Syafi'i berpendapat wajib, Imam Malik tidak berpendapat wajib, bukan itu, ya. Nah, semua sepakat tentang rukun Islam, rukun iman itu sama. Nah, perbedaan dalam masalah furu',
misalnya dalam masalah duduk iftiras, ya, ada yang berpendapat misalnya seperti madhab Syafi'iyah, setiap tahiyat akhir maka wajib dia menempelkan bagian paha kirinya di atas lantai. Adapun madhab ahli hadis seperti Hambali mensyaratkan dengan berdasarkan dalil-dalil, apabila itu tidak kurang dari 3 rakaat maka dia duduknya duduk iftiras. Ini perbedaan madhab dalam masalah fikih, ya, tentang permasalahan mengusap khuf. Ya, sebahagian ulama jumhur mengusap khuf itu sunnah, tapi Imam Malik mengatakan itu perkara yang muhdats. Maka betul apa yang beliau sampaikan, perbedaan itu terjadi disebabkan ada di antara dalil hadis itu sampai kepada salah satu imam tapi tidak sampai kepada imam yang lain. Ya, Al-Imam Malik berpendapat mengusap khuf itu bid'ah. Ya. Tapi yang benar ini hadisnya sahih bahkan mutawatir. Maka diberikan uzur karena tidak sampai hadis itu kepada Imam Malik. Itu bukan aib, bukan sebuah celaan, tapi kita bagi kaum muslimin tentu kita mengikuti pendapat yang lebih mencocoki dalil. Ya. Nah, jadi perbedaan-perbedaan itu pada perkara furu', pada permasalahan furu'. Madhab yang satu ketika sholat jenazah mengangkat tangannya di setiap pertukaran satu takbir dengan takbir berikutnya. Yang lain kemudian tidak mengangkat tangan. Ini masalah furu'. Maka tidak pantas bagi kaum muslimin mereka membangun loyalitas, ya, wala wal bara hanya karena didasari perbedaan-perbedaan furu', perbedaan-perbedaan madhab dalam masalah fikih. Maka kita harus saling menghargai, kita harus saling menghormati. Kalau kita pergi ke Afrika, kita akan mendapati perbedaan yang mencolok karena mereka bermadhab Maliki. Ketika muadzin sudah iqamah, madhab Syafi'iyah dan ini madhab Hambali, satu dari dua pendapat, dan ini pendapat qaul jadid dari kalamnya Al-Imam Ahmad. Apabila muadzin sudah iqamah sedangkan kita sedang sholat sunnah, belum sampai pada rakaat terakhir sholat sunnah, ya 2 rakaat, rakaat terakhir, dan kita belum melewati i'tidal, maka madhab Syafi'iyah diputus sholatnya. Kalau Maliki diselesaikan dengan cepat. Maka jangan heran kalau antum sholat misalnya di Masjid Nabawi dan ada talib yang mahasiswa UIN dari Maghrib, ya, Maroko, dari Tunis menegur antum karena itu madhab mereka, tidak boleh, berdosa, ya, karena bagi mereka tidak boleh memutus sholat. Nah, ketika tidak ada perkara yang darurat, dan mereka berpandang itu bukan perkara darurat. Adapun madhab jumhur, madhab Syafi'iyah, Hanabilah dan Zahiriyah, maka apabila muadzin telah iqamah, ya, telah iqamah dan kita belum sampai pada i'tidal rakaat yang terakhir, maka diputus salatnya, kecuali kita sudah lewat i'tidal, ya, sudah bangkit dari ruku, maka yang lebih mencocoki dalil kita selesaikan salatnya dengan gerakan yang lebih cepat. Nah, ini perbedaan-perbedaan madhab dalam masalah furu', dalam masalah fikih. Nah, misalnya kata beliau dalam masalah salat, zakat, puasa, haji, jual beli, ya, dan perbedaan-perbedaan ini didasari adanya sebahagian dalil yang sampai kepada mereka dan ada yang tidak sampai kepada mereka. Nah, dan apa yang mereka pandang itu sahih dan sebagian memandang itu dhaif. Jadi perbedaan ini yang mendasari para ulama itu kemudian berijtihad, dan ijtihadnya berbeda-beda. Maka kata Rasulullah SAW, idza ijtahada al-mujtahid aw al-mufti aw al-qadi fa in asaba falahu ajran wa in akhta'a falahu ajr.
Jika ahli ijtihad itu berijtihad, kemudian hasil ijtihadnya mencocoki kebenaran, mencocoki dalil, dia mendapat 2 pahala. Kalau tidak, dia tetap mendapat 1 pahala. Tapi kita nggak boleh taklid, nggak boleh ta'assub kepada madhab kalau pendapat itu menyelisihi dalil. Itulah sikap ahlu sunnah wal jamaah, dengan tetap menghargai, menghormati pendapat-pendapat madhab yang lain. Yang satu adzan 2 kali, yang satu adzan 1 kali. Ini perbedaan furu', ya, perbedaan furu'. Tidak pantas kita kemudian saling menghajar, memboikot, ya, dalam masalah-masalah furu'. Para ulama mereka berlapang dada dalam permasalahan-permasalahan furu', ya, dan saling menghormati. Nah, iqamah masih ada waktu? Sudah habis? Baik, ana bacakan sedikit ya supaya pekan depan kita sudah masuk di pembahasan intinya. Kemudian biografi dari muallif dibacakan di sini. Hadhihi risalatu fi aqidatil Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i lam yaktubha huwa. Risalah tentang akidah Imam Syafi'i ini tidak ditulis oleh beliau sendiri, ya. Wa inna ma katabaha ba'dul mutaakhirin, akan tetapi ditulis oleh ulama-ulama yang datang belakangan. Ya. Tapi banyak ya ulama-ulama yang mawthuqin, mu'tabarin, mu'tamadin seperti Al-Imam Az-Zahabi dalam kitab As-Siyar. Bahkan beliau menulis biografi Imam Syafi'i dalam 29 halaman. Ini cetakan yang terbaik, ya. Demikian juga Al-Imam Al-Muzani menulis tentang manaqib beliau juga, ya, dalam manaqib Imam Syafi'i. Demikian juga Al-Imam Al-Buwaiti juga menulis tentang manaqib beliau. Banyak ya ulama-ulama ahlu sunnah yang dikenal riwayatnya diterima, pemilik sanad yang marfu dengan sanad yang jayyid, yang dikenal oleh ulama al-hadis adalah perawi-perawi yang diterima riwayatnya, itu banyak sekali. Nah, maka ini ditulis oleh orang-orang yang datang belakangan dari kalangan min atba'ihi, dari pengikut beliau, artinya dari madhab Syafi'iyah. Siapa beliau? Yaitu Imam Abdul Hasan Ali ibnu Ahmad ibnu Yusuf ibnu Ja'far al-Hakkari, dilahirkan di tahun 409 Hijriah. Jauh rentang waktunya, ya. Imam Syafi'i meninggal di tahun 204 Hijriah, beliau di tahun 480 Hijriah. Penulis dari Manaqib Imam Syafi'i yang disyarah oleh Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihiin. Hakkari itu penisbatan kepada satu kampung Hakkariyah atau kepada suku Hakkariyah, atau tepatnya itu daerah, ya. Wa hiya wilayatun min a'mal Musil min al-Iraq, satu wilayah kekuasaan yang tersambung sampai ke wilayah kekuasaan negeri Irak, Kufah. Dan Ibnu Khillikan berkata tentang beliau ini Al-Hakkari, Hakkari itu nisbah kepada qabilah. Jadi ada 2 pendapat, bisa kepada wilayah, bisa kepada suku. Nah, fihi qaulan, ada 2 pendapat. Pendapat Khillikan, ya, ahli tarikh, ini nisbat kepada qabilah min al-Aqrat. Berkata As-Sam'ani Asy-Syafi'i, siapa Al-Hakkari? Al-Hakkari adalah sosok ulama yang banyak dikenal katsirul ibadah, banyak ibadahnya, ya. Hasan az-Zahada, orang yang bagus kezuhudannya, makbulan, diterima di tengah-tengah kaum muslimin, akhlaknya baik, ahli ibadah, orang yang sangat zuhud, wukuran, yang sangat dihormati di tengah kaum. Dan Az-Zahabi juga memiliki biografi tentang penulis dari risalah akidah Imam Syafi'i ini. Apa pandangan atau komentar Imam Az-Zahabi tentang Al-Hakkari? Dia adalah asy-Syekhul Alimuz Zahid, seorang syekh yang berilmu dan zuhud. Dan juga berkata Al-Imam Az-Zahabi tentang Al-Hakkari, dia sosok salihan zahidan rabbaniyan dza waqarin wa haibatin, orang yang saleh, zuhud, rabbani, ya, sosok yang mencintai Allah dan zahirnya, amalannya, akhlaknya dicintai oleh Allah,
pemilik ya waqar, ya, sosok yang dihormati, haibah yang berwibawa. Dan juga Al-Imam Adz-Dzahabi berkata, beliau hidup ya selama 77 tahun. Asa 77 sanah. Walahu tawalif, dan beliau memiliki karya-karya tulis. Wa inayatun bil athar, beliau memiliki perhatian besar terhadap sunnah Nabi, hadis-hadis Nabi. Rahimahullah. Mata sanata ya 86 wa 400 bil Hakkariyah. Beliau wafat ya di tahun 486 Hijriyah di negeri Hakkariyah. Zahirnya ini diterangkan ya, setelah diteliti oleh pensyarah, ya, tidak semua ulama yang dikenal ahli ibadah, ketakwaannya, memiliki pengaruh, kemudian dia memiliki keahlian khusus spesial dalam hadis, tidak. Karena ulama ahli hadis itu khusus sebahagian. Tidak setiap orang yang dikenal baik kemudian dia ahli hadis, tidak. Di antaranya Al-Hakkari, ya. Zahirnya ya, wadh-dhahiru anna al-haditsa lam yakun sina'atahu. Zahirnya setelah diteliti oleh ulama pakar ahli hadis, keilmuan di bidang hadis itu bukan kepiawaiannya, itu bukan keahliannya, ya. Walidha syaddada al-ulama ala adami qabuli riwayati. Oleh karena itu para ulama ahli hadis ya bersikap tegas tidak menerima riwayat beliau. Itu bukan celah ya, bukan aib. Tapi ini sebagai amanah ilmiah harus diterima, ya. Bukan berarti beliau sosok yang menyimpang akidahnya, juga tidak. Tapi beliau bukan pakar di bidang hadis. Bukan pakar di bidang hadis. Wa inna mashtuhira bizuhdi wal ibadah. Beliau hanya dikenal dengan kezuhudan dan ahli ibadah. Apakah ini kemudian berdampak buruk terhadap karyanya? Ini pertanyaannya. Jaa fi tarjamatil Hakkari annahu min kubara'i as-sufiyah. Ya. Di dalam biografi Al-Hakkari, penulis risalah Aqidah Imam Syafi'i ini, beliau dikenal pembesar dari ulama-ulama sufi. Ya. Fahal yadurru hadza? Apakah ini berdampak buruk terhadap karyanya ini? Maka karena masih panjangnya, ana terangkan di sini, ana menukil ucapan Syekh Shalih Fauzan. Di sana ada perbedaan ya antara al-mutasawwifah al-mutaqaddimin dengan al-mutasawwifah al-mutaakhirin. Itu perbedaannya sangat jauh. Dahulu di kalangan para salaf dikenal ahli ibadah, zuhud, wara, duwaqarin, haibah, tapi akidah mereka lurus. Ini perbedaannya ya. Beliau berkata, ya Syekh Shalih Fauzan, al-farqu baina as-sufiyyah al-mutaqaddimin wal mutaakhirin. Amma al-mutaqaddimin ba'duhum min ahli al-hadith wa ahli al-fiqh. Ya. Walakin akhadhu manhaj az-zuhad fil ibadah. Sebahagian sufi dahulu ya di kalangan tabi'in ada, atba'u tabi'in ada, di generasi setelahnya ada. Mereka bahkan dari kalangan ahlu hadis, bahkan dari kalangan ahlu fikih, tapi mereka mengambil jalan ya, zuhud di dalam ibadah. Ya, nah. Mereka bersungguh-sungguh al-ijtihadu fil ibadah, la yudammuna min hinin annahum tazhadu wa tanassaku, dan sama sekali akidah mereka tidak dicela karena tidak ada penyimpangan dalam akidah. Berbeda dengan sufi al-mutaakhirin. Ini yang beliau komentari ya. Tapi tidak semua tokoh-tokoh sufi ya. Di antara contoh yang datang di abad ke-7, 700-an, 800-an ya, seperti yang disepakati oleh para ulama ya, bahkan Al-Imam Al-Bukhari ia juga mengkafirkan mereka, seperti Ibnu Arabi, Ibnu Sab'in, seperti Al-Hallaj. Mereka meyakini tentang akidah wahdatul wujud, penyatuan antara Allah dengan makhluk. Nah, ini yang kemudian dikritik oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi di sana ada perbedaan madhab sufi antara ulama-ulama mutaqaddimin dengan ulama-ulama sufi mutaakhirin. Kalau kita baca dalam kitab Syarah I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah lil Imam Al-Lalakai,
di antara sebab yang melatar belakangi terjadinya pergeseran manhaj sufi mutaqaddimin dan mutaakhirin, karena terjadinya percampuran manhaj mereka yang murni mereka zuhad dalam ibadah dari ulama-ulama mutaqaddimin, adapun ulama-ulama sufi mutaakhirin telah bergeser karena dipengaruhi cara berfikir yang mencampurkan antara akidah dengan filsafat, antara akidah dengan ilmu kalam. Bisa dibaca dalam kitab Syarah I'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah lil Imam Al-Lalaka'i Asy-Syafi'i. Ya, beliau Syafi'i. Itu yang menyebabkan pergeseran ya akidah mereka, manhaj mereka, karena masuknya pemahaman-pemahaman ilmu kalam, ilmu filsafat, sehingga dari sinilah mereka kemudian berubah pijakan-pijakan akidah mereka. Oleh karena itu tidak semua ya sufi itu gulat, ekstrim, menyimpang, maka perlu diteliti akidahnya. Tapi secara keumuman demikian, karena mereka telah membangun dasar-dasar manhaj di dalam pemikiran mereka, memasukkan pemikiran-pemikiran ahlu kalam, ahlu filosof, ya, ilmu-ilmu filsafat yang itu bersumber dari Romawi, bersumber dari Yunani, sehingga disinilah yang menyebabkan pergeseran manhaj antara sufi mutaqaddimin yang dahulu dan sufi yang datang mutaakhirin. Seperti di antara tokoh-tokoh Ghulatus Sufiyah yang disepakati penyimpangannya oleh ulama ahlu sunnah adalah Ibnu Arabi, ya, Ibnu Arabi, bukan Ibnu Arabi. Kalau Ibnu Arabi itu ulama ahlu sunnah, ya, Ibnu Arabi biduni abi, Ibnu Sab'in Al-Hallad, ya, ini diantara tokoh-tokoh Ghulatus Sufiyah, ya. Nah, maka diterangkan oleh pensyarah di sini tidak berdampak buruk terhadap risalah yang beliau tulis. Bahkan beliau berkata, Al-Hakkari laisa minal mutasawwifah al-munharifin. Beliau bukan dari kalangan sufi yang menyimpang. Thumma innahu naqala risalata wa nahnu nastafidu min ar-risalati min kalami al-Imam Syafi'i. Beliau hanya menukil ya risalah ini dari ulama yang lain, ya. Naam. Dan kita hanya mengambil faedah dari risalah yang datang riwayatnya dari ucapan al-Imam Syafi'i sendiri. Naam. Wa bughdu an-nadhar an i'tiqad al-Hakkari alladhi jama'aha. Sehingga kita tidak butuh untuk memeriksa atau mengoreksi ya akidah al-Hakkari, walaupun al-Hakkari sendiri akidahnya tidak menyimpang. Ya, akidahnya tidak menyimpang. Alladhi jama'aha, beliau hanya berstatus menyusun, ia mengumpulkan dari ulama-ulama sebelumnya. Fahadhi al-asanidu allati, kemudian dari sisi tadi dari sisi akidah manhajnya tidak ada masalah, la yadur. Sekarang dari sisi sanadnya, apakah sanadnya diterima? Fahadhi al-asanidu allati naqalaha minha as-sahih. Adapun sanad-sanad yang beliau nukil itu sanad-sanad yang sahih. Wa minha ma lahu syawahid. Walaupun di sebahagian jalan dari riwayat yang beliau bawakan itu butuh penguat, butuh syawahid. Naam. Wa ala hadha fatakunu al-asanidu allati naqalaha kulluha thabitatun. Tapi perlu digarisbawahi, semua sanad-sanad yang dibawakan di dalam riwayat ini adalah sanad yang valid, thabitah. Laisa al-umdata ala naqlihi, innamal umdatu ala ghairihi. Karena yang menjadi substansi dari sanad yang periwayatan jalurnya sampai kepada Imam Syafi'i adalah sandaran pada bukan pada dirinya, tetapi yang diambil penyandarannya dari selainnya, banyak sekali. Ya, banyak sekali. Seperti yang dibawakan oleh Imam Mudzahabi dari murid-murid Imam Syafi'i. Seandainya pun ada misalnya sanad yang dikritik dari beberapa jalan yang sampai kepada Imam Syafi'i dari risalah ini, maka itu tidak berpengaruh terhadap risalah ini. Fa'ala hadha takunu al-aqidatu allati naqalaha aqidatun salimatun wa thabitatun sahihatun. Oleh karena itu yang menjadi pokok dari pembahasan dari risalah ini yang diambil adalah akidahnya, artinya akidah Imam Syafi'i, dan akidah Al-Hakkari juga akidah yang benar, artinya tidak ada bentuk penyimpangan.
Akidah yang salimah, selamat, sabitah, valid, ya, tetap di atas manhaj Ahlussunnah sahihah, dan akidah yang benar. Insyaallah taala, ya, karena waktu yang batasi kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.